Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Ayo kita sama-sama belajar dari Alkitab, yaitu belajar dari kitab Filipi bagian ke-5. Itu bagian terakhir, yaitu tentang kekuatan doa. Saya hanya mengambil satu ayat bacaan, yaitu Filipi 4 ayat 6. Mari kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saya sengaja hanya mengambil atau memilih satu ayat ini, namun hal inilah yang sedang terjadi saat ini maaf, di tengah-tengah seluruh dunia, yaitu kekhawatiran. Ada seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa ini adalah fear engineering atau strategi ketakutan massal yang disebarkan melalui semua media. Bayangkan saja, setiap hari di televisi kita selalu melihat kabar bahwa ada jumlah pasien COVID atau Corona yang baru, berapa yang sembuh, berapa orang yang meninggal. Belum lagi di grup-grup media sosial kita seperti WhatsApp atau Facebook kita yang berisi tentang berita-berita tentang demonstrasi massa karena Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang katanya meresahkan dan merugikan kaum buruh, atau beberapa bulan lalu tentang berita pihak asuransi yang gagal bayar kepada nasabahnya karena tidak ada uang di perusahaan, dan masih banyak berita atau kabar yang membuat orang-orang takut dan khawatir akan hidup ini. Di sini Rasul Paulus mengendaki agar kita umat Tuhan untuk berdoa dan nyatakan saja segala keinginan kita kepada Allah. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian tentang hal ini, tentang ketakutan atau kekhawatiran, yaitu pada saat PPDB atau penerimaan peserta didik baru di Jakarta tahun ini. Anak kedua kami kan harus masuk atau melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Kami berharap bisa masuk negeri karena memang kalau di swasta ya agak repot untuk dari segi biaya dan hal-hal yang lainnya. Namun ternyata tahun ini kan memang tidak ada ujian nasional. Jadi yang diambil adalah nilai dari rapot kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian ternyata untuk di Jakarta, khususnya di Jakarta, pemerintah DKI mengambil keputusan untuk juga seleksi usia, artinya yang lebih tua yang akan diterima. Jadi anak saya pada saat pendaftaran atau pada saat PPDB itu usianya adalah 11 tahun, 11 bulan, 30 hari karena dia lahir di tanggal 2 Juli, sedangkan aturannya adalah 12 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Jadi hal itu yang pertama. Yang kedua, nilai rapotnya dari kelas 4 sampai kelas 6 adalah 85, namun karena harus dikalikan dengan akreditasi sekolah, dan akreditasi sekolahnya hanya 92, sehingga nilai yang muncul hanya 78 atau 7,8 saja. Jadi dari semua tahap itu, dari mulai pertama KJP memang kita tidak lewat KJP, kemudian zonasi umum juga pakai usia juga, dan terlempar lagi anak saya. Kita berusaha berdoa, bergumul bersama-sama di keluarga, dan akhirnya kami pasrah saja dengan keputusan yang ada, karena bahkan kami sempat memutuskan untuk tidak usah lanjut sekolah dulu untuk 1 tahun, baru tahun depan baru bisa lanjut ke SMP negeri, karena terus terang untuk saat ini pun bila masuk swasta kami sekeluarga akan keberatan atau susah untuk membayar SPP atau hal-hal yang lainnya. Jadi kita berdoa saja, nyatakan keinginan kita pada Tuhan, dan ternyata kan ada protes atau demo dari orang tua murid yang merasa dirugikan karena perilaku ataupun karena keputusan pengambilan usia ini. Mereka protes ke Pemprov DKI Jakarta, dan ternyata dikeluarkanlah juga jalur zonasi RW yang sebelumnya tidak ada. Kami bersyukur akan hal itu karena zonasi RW di satu RW kami tinggal ada satu sekolah negeri atau SMP negeri yang sama dengan RW kami. Ya, kami coba daftar. Ternyata di zonasi RW ini pun
faktor usia juga yang ditentukan pertama, atau tetap sesuai dengan waktu zonasi umum. Dan hanya ada 28 siswa yang diterima. Jadi pada malam itu saya daftar di setengah 1 malam, kan dibuka pendaftaran mulai jam 12 malam ya. Setengah 1 saya coba daftar, masuklah peringkat 6. Karena memang masih sedikit yang daftar kan. Kemudian bangun pagi jam 6 pagi, kurang lebih jam 6 saya coba buka lagi situsnya di PPDB online. Ternyata peringkat 26, sedangkan pendaftaran akan ditutup baru jam 4 sore. Jadi saya langsung bilang, Tuhan, saya nggak mau lihat lagi HP ini, saya nggak mau lihat lagi PPDB online sampai jam 4 lebih, baru saya akan lihat, terserah kehendak-Mu yang jadi. Saya taruh HP itu, saya tidak lihat lagi, saya aktivitas bagaimana biasa, dan setelah jam 4 lebih, waktu itu jam 4:10, saya coba buka, hati saya ya deg-degan, berdebar-debar, karena ya ini masa depan anak saya. Ternyata setelah buka secara perlahan-lahan, puji Tuhan, ternyata anak kami masih masuk di SMP yang kami tuju, di peringkat 27 dari 28 orang yang diterima. Jadi bagaimanapun itulah kekuatan doa. Kita tidak usah protes, kita tidak usah ikut demo ataupun melakukan segala dengan kekuatan kita, tapi kita serahkan semua pada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Kita anak-anaknya berserah penuh hanya kepada Tuhan, maka itu pun akan terjadi. Demikian untuk hal saat ini juga, ketika ada undang-undang baru yang ya tebal sekali sih, ada 800 atau kalau nggak salah 812 halaman yang dikatakan. Saya juga belum tahu isinya bagaimana, tapi saya tetap yakin bahwa pemerintah yang ada saat ini adalah ditetapkan oleh Tuhan. Dimanapun di seluruh bangsa diizinkan oleh Tuhan untuk memerintah. Karena itu kita sebagai warga negara yang baik, kita hanya doakan saja agar kita punya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan, sehingga mereka ketika mengambil keputusan, membuat keputusan, mereka juga akan tahu bahwasanya pangkat dan jabatan adalah milik Tuhan dan suatu saat dapat diambil dari mereka. Itulah sekedar sharing dan kesaksian kami tentang kekuatan doa. Kita hanya berserah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.